Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya baik? Ya, syukur kalau semuanya baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu, membaca doa sebelum belajar. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya warzuqni fahma, amin. Ya, terima kasih atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan dapat memperlancar ya proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya akan saya tanyakan terlebih dahulu, bagaimana untuk kehadiran? Apakah semuanya hadir? Ya, bagus kalau semuanya hadir, berarti anak-anak semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, akan Ibu sampaikan dulu beberapa maksud dan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang menggunakan scanner. Ya, tujuannya adalah supaya yang pertama anak-anak itu bisa mengerti tentang pengertian dari scanner itu apa, fungsi dari scanner itu apa, terus jenis-jenisnya apa saja, dan anak-anak juga bisa mengerti tentang kelebihan dan kekurangan dari proses scanning, dan yang paling inti adalah supaya anak-anak bisa menggunakan scanner. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, kita bisa langsung mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Dapat dilihat di depan, Ibu telah mempersiapkan sebuah slide presentasi untuk materi kita pada pagi hari ini. Di situ bisa anak-anak lihat ya tentang pengertian scanner. Apa itu scanner? Apa sih itu scanner? Jadi scanner itu merupakan sebuah mesin yang dapat menyalin suatu image atau teks ke dalam bentuk file image, baik itu berupa BMP, JPG, dan lainnya, dimana nanti hasil dari scanning itu sendiri bisa berupa gambar atau berupa dokumen, nanti bisa kita edit atau kita kirim, atau mungkin kita hanya ingin menyimpannya saja untuk arsip. Seperti itu anak-anak. Ya, itu tadi untuk pengertian scanner. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu mengenal beberapa mesin scanner ya. Jadi scanner itu ada banyak jenisnya. Ya, yang pertama bisa dilihat pada layar, yaitu scanner drum. Ya, namanya juga scanner drum, jadi bentuknya seperti drum, seperti itu. Untuk scanner ini kelebihannya adalah file yang dihasilkan itu dalam kapasitas yang besar. Jadi ketika di zoom itu nanti tidak pecah filenya. Oke anak-anak, untuk jenis scanner berikutnya yaitu bentuk jenis scanner flatbed. Dimana kenapa namanya flatbed? Karena bentuknya tipis seperti tempat tidur, seperti itu. Dimana scanner ini mampu untuk menycan dokumen dalam yang bentuk kertasnya itu mulai dari jenis letter A4 sampai A3. Oke anak-anak, untuk jenis scanner yang selanjutnya yaitu ada film scanner, dimana film scanner itu bisa untuk membaca yang jenis kayak klis itu ya, negatif film itu ya. Kalau zaman dulu itu kan cetak foto pakainya itu yang klis yang warna coklat seperti itu. Itu fungsinya untuk men-scan atau mendeteksi gambar yang seperti itu. Yang selanjutnya, jenis scanner yang selanjutnya yaitu roll scanner. Di situ dapat anak-anak lihat bahwa bentuknya itu roll ya, seperti roll pada printer, di mana cara kerjanya ujung dari kertas yang akan kita scan itu dimasukkan ke ujung pertama, kemudian nanti setelah prosesnya yaitu kertasnya masuk ditarik, nanti akan keluar pada ujung yang lain. Jadi cara kerjanya mirip
cara kerja printer seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya hand scanner, ya di situ dapat dibaca pengertian dari hand scanner, di mana hand scanner itu bisa atau banyak kita temukan pada swalayan-swalayan ya, untuk menyekan barcode harga, ataupun bisa juga untuk mengecek barang bawaan itu di bandara ya, barang bawaan penumpang. Ya, itu tadi beberapa jenis scanner. Nanti anak-anak bisa juga mencari referensi yang lain ya, karena memang scanner ini jenisnya banyak dan juga mereknya juga banyak, tergantung dari perusahaan yang mengeluarkan. Nanti bisa dicari di internet ya. Untuk berikutnya yaitu Ibu akan mempraktekkan bagaimana proses penscanan. Mari kita perhatikan. Ya anak-anak, kita perhatikan pada layar di mana kita akan mempraktekkan cara scanning menggunakan printer Brother DCP T500W ya. Untuk langkah yang pertama yaitu kita buka pada Brother Utilities ya. Pastinya sebelum kita mempraktekkan ini kita sudah menginstal drivernya terlebih dahulu ya. Kita buka Brother Utility ya, kita tunggu prosesnya. Kemudian kita pilih yang Control Center 4 ya, diklik. Berikutnya muncul ya Control Center 4. Di sini ada tombol pemindaian, ada hilangkan, ada simpan, ada cetak, ada buka dengan sebuah aplikasi, dan ada juga kirim email ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masukkan dulu berkas yang akan kita scan ya. Kita masukkan dulu berkas yang akan kita scan ya. Kita buka cover dari scanner ya, terus kita masukkan berkas yang akan kita scan. Pastinya juga harus lurus dan rapi agar hasilnya juga rapi ya. Kemudian kita klik pemindaian ya, diklik pemindaian. Oke, setelah kita klik pemindaian, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Itu sedang melakukan proses scanning ya, kita tunggu. Ya, di situ tampil hasil scanning ya. Kebetulan kita men-scan undangan, maka langkah berikutnya yaitu simpan. Kita klik simpan. Nah, di situ akan muncul di mana kita bisa memilih tempat penyimpanannya ya. Selanjutnya kita pilih OK. Dan kemudian pada Windows Explorer bisa kita cari di mana hasil dari scanning yang telah kita lakukan, yaitu tersimpan pada folder My Computer, kemudian folder Control Center 4 dan folder scan. Ya ini. Ya di situ ada filenya. Kemudian file dari hasil scanner itu bisa kita edit, atau mungkin kita simpan, atau mungkin hanya kita butuh mengirimnya sebagai laporan. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu apa? Kelebihan dan kekurangan dari proses scanning. Kelebihannya dari scanner itu apa? Yang pertama multifungsi, yang kedua tahan lama atau awet, terus kecepatannya bagus. Kekurangannya apa? Kekurangannya sering macet ya, terus tidak bisa mengcopy kertas HPS karena
kertas HPS, kertasnya panjang, sedangkan layar scanner itu biasanya kebanyakan itu A4 ya. Terus kalau mesinnya itu bermasalah, maka yang lainnya juga ikut bermasalah. Ini kelebihan dan kekurangan khususnya pada scanner browser, karena scanner browser yang kita praktekkan itu gabung juga dengan printer seperti itu. Jadi kalau yang satu rusak maka yang lainnya ikut rusak, tidak bisa dipakai seperti itu ya anak-anak. Oke, demikian tadi anak-anak. Dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan, apakah ada dari anak-anak yang mungkin kurang paham? Silahkan bisa ditanyakan ya. Ya baiklah, kalau memang anak-anak sudah paham, saya minta tolong salah satu maju atau mungkin giliran ya untuk mempraktekkan proses penskanan. Ayo silakan maju. Baiklah anak-anak, saya rasa ya anak-anak sudah cukup bagus ya untuk memahami materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya ingin coba bertanya pada itu Mas yang di bagian pojok, coba sebutkan apa saja jenis-jenis scanner yang tadi telah kita bahas bersama. Apa saja coba? Ya bagus, terima kasih anak-anak semua atas partisipasi kalian pada pagi hari ini. Ibu rasa sudah cukup materi kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, scanner itu adalah alat untuk menginput sebuah dokumen atau mungkin sebuah gambar ke dalam komputer seperti itu. Scanner itu alatnya ya. Kemudian nanti hasil dari scanningnya bisa kita olah seperti kita edit, atau mungkin kita hanya sebatas ingin mengirimnya sebagai laporan seperti itu ya. Untuk tugas di rumah nanti Ibu akan memberikan soal yang bisa anak-anak kerjakan, kemudian minggu depan kita bawa dan kita bahas bersama. Oke anak-anak, nanti anak-anak silakan bawa kertas yang berupa gambar atau surat atau lain sebagainya. Nanti minggu depan kita praktekkan ulang bagaimana proses men-scan seperti itu ya. Baiklah anak-anak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak pada pagi hari ini. Dan untuk menutup acara pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Minimal kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar.